Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya selalu baru bagi kita setiap hari. Bersama dengan saya Pendeta Yulistri, kita akan mendengarkan renungan harian secara Note Voice Resort GKI Puruk Cahu. Hari ini Kamis 28 September 2023. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di dalam Yehezkiel pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 28. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kepadamu ya Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, karena kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Hari-hari boleh kami lalui sampai hari ini, kami tetap sehat, tetap bersuka cita, karena Tuhan yang tetap terus menopang, menolong dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kembali kami boleh menerima hari yang baru. Bersama kami ingin mengisi hari ini, mengisi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk menerima firman-Mu, hamba-Mu yang berkata-kata, serta jemaat Tuhan sekalian yang mendengarkan dimanapun berada. Mohon kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing kami. Ya Tuhan, ini kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima, mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Yehezkiel pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 28 yang berbunyi demikian. Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas, dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi di lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasannya dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak jadi? Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kupirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatannya dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatannya diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak ada satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kupirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, Allah adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Kasih dan keadilan Allah harus dinyatakan dalam kehidupan manusia. Allah sangat dan begitu mengasihi kita
Ia menyertai, Ia menuntun, Ia membimbing kita. Itulah wujud kasih Allah dalam kehidupan kita. Namun, Allah juga adil. Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka penghukuman akan dinyatakan. Setiap mereka yang melakukan pelanggaran dalam kehidupannya akan menerima penghukuman dari Allah. Itulah bentuk keadilan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan manusia. Nas kita pada saat ini menyatakan dan menggambarkan sekaligus memperdengarkan kembali kepada kita bahwa karena pemberontakan, karena kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka lalu mendapatkan penghukuman dari Allah. Ayat 20 mengatakan kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Penegasan kembali dari Tuhan bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah yang akan memberikan penghukuman bagi setiap orang yang tidak berbalik dari kesalahan dan pelanggarannya, tidak bertobat dari pelanggaran yang dilakukannya, maka penghukumanlah yang akan diberikan kepadanya. Dan keadaan inilah yang akan dialami oleh bangsa Israel, di mana mereka akan mendiami kota-kota yang penuh dengan reruntuhan dan tanah yang menjadi sunyi sepi. Suatu keadaan yang tidak mengenakan, suatu keadaan yang tidak baik yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak berbalik dari kejahatannya, tidak bertobat dari pelanggaran yang mereka lakukan. Dan penghukumanlah yang mereka terima dari Allah. Seruannya disampaikan, penglihatan yang diperdengarkan oleh Yehezkiel ini bagi bangsa Israel justru mendatangkan ketidakpercayaan orang-orang Israel pada waktu itu. Firman Tuhan yang disampaikan melewati Yehezkiel ini mendatangkan sindiran dari orang-orang Israel. Di ayat yang ke-22 dikatakan, "Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi, sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak jadi?" Sindiran yang datang, yang diberikan oleh orang-orang Israel kepada nubuatan yang disampaikan oleh para nabi pada waktu itu, di mana ketidakpercayaan mereka bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Hukuman yang diberikan oleh Allah yang tak juga kunjung datang pada waktu itu membuat orang-orang Israel lalu menyindir Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata sindir sebagai celaan, ejekan, mengatai atau mencela seseorang. Perkataan itu ditujukan kepada orang lain. Contoh, ia benar-benar seorang pekerja keras, saking kerasnya sampai tidak ada satupun pekerjaan yang selesai tepat waktu. Sindiran ini yang disampaikan, diperdengarkan oleh orang-orang Israel kepada Allah karena penggenapan yang disampaikan itu tak kunjung datang juga dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pernahkah kita melakukan atau bersikap buruk, melakukan hal yang buruk dalam kehidupan kita terhadap janji Tuhan? Atas pertanyaan ini, mari kita merenungkan bersama, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Bahwa mungkin saja dalam keadaan terburuk dalam kehidupan, dalam situasi terberat, dikarenakan beban kehidupan ataupun juga pergumulan-pergumulan kehidupan yang datang,
menerpa kehidupan kita yang kita alami setiap hari, lalu kita berperilaku buruk, kita menyindir Tuhan dan meragukan akan janji Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita meragukan bahwa janji Tuhan yang senantiasa memberikan hari-hari yang baik, memberikan damai sejahteranya, sukacitanya dalam kehidupan kita itu, kita lalu menyindir Tuhan dan tidak percaya bahwa itu akan terjadi sekarang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini menegaskan sekaligus memperingatkan kita, mengajak kita bahwa di tengah beratnya beban kehidupan yang kita alami saat ini, bahkan ke depan yang kita tidak pernah tahu apa itu beratnya dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk berjalan dengan iman yang teguh kepada Tuhan di tengah dunia ini. Berjalan dengan iman yang benar dan tetap percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin dalam hidup. Bahwa janji Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita itu pasti terjadi dan akan terjadi dan nyata dalam kehidupan kita. Karena seperti firman Tuhan diperdengarkan bagi kita, ayat 25, sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kupirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahwa firman Allah itu benar akan digenapi dalam kehidupan kita. Janji-janji Allah itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa Ia menjanjikan, Ia menyertai dan memberkati kehidupan kita itu pasti dan itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, berjalan dan melangkahlah dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan memegang janji Tuhan bahwa Ia menyertai dan memberkati kita, dan Ia yang terus akan mendatangkan damai sejahteranya dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan iman kita tetap melangkah dan berjalan bahwa bersama dengan janji Tuhan itu, maka kehidupan kita akan baik dan semakin lebih baik lagi setiap harinya. Oleh sebab itu, janganlah kita berjalan pada tingkah laku dan perilaku kita yang buruk, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi tetaplah terus melangkah dan berjalan untuk tetap terus mengerjakan yang baik, melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu menyertai kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang bersama boleh kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi terang dalam setiap jalan dan langkah kehidupan kami. Firman Tuhan juga membimbing dan menerangi hati kami agar kami tetap terus melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik dan berperilaku yang baik dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kembali kami boleh bersama berdoa. Kami ingin menyerahkan jemaat yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu, terkhususnya jemaat Bukit Nyumbung dan Trans Bahitom. Tuhan mohon berkati jemaat-Mu yang ada di sana. Berkati penata layanan yang ada, pengurus jemaat, penetua dan diakon untuk bekerja sama
sehati sepikir menjalankan dan melaksanakan pelayanan. Saling menopang dan menguatkan, memotivasi dalam setiap tantangan dan pergumulan yang ada di tengah pelayanan. Sehingga dengan demikian, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang akan tetap terus dijalankan di tengah jemaatmu dalam pelayanan yang ada. Kami juga percaya bahwa setiap pengurus jemaat bersama dengan penatua dan diakon akan terus membawa jemaat membangun kehidupan yang baik, membangun kehidupan beriman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga ini menjadi modal bersama, menjadi kekuatan dan dasar untuk tetap melangkah dalam tantangan-tantangan kehidupan ke depan yang tidak akan pernah kami tahu dengan pasti apa saja yang kami akan hadapi. Satu hal yang dengan iman kami yakini bahwa penyertaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memohon ya Tuhan, semakin Engkau memberkati segala pekerjaan, usaha, rencana yang terus kami kerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Mohon Tuhan membimbing kami untuk tetap melakukan setiap pekerjaan, tanggung jawab, tugas kami dengan baik di tengah keluarga kami masing-masing, bahkan juga di tengah pekerjaan kami dalam masyarakat, baik sebagai ASN, sebagai tenaga pengajar atau tenaga pendidik, baik juga setiap pekerjaan yang dilaksanakan di setiap tingkatan-tingkatan yang ada. Pendidikan yang boleh dilakukan, bahkan yang sedang diperjuangkan, yang sedang dijalani oleh anak-anak kami di setiap jenjang pendidikan. Tuhan yang mencurahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran bagi anak-anak kami, anak-anak muda Tuhan, dimanapun berada, sehingga tetap berjuang dengan gigih, belajar dengan giat, dengan tekun, mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di masa mudanya, untuk menjadi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Pemerintahan yang ada di Kabupaten Murung Raya ini diberkati. Kami mohon Tuhan berkati yang sudah Tuhan tetapkan menurut kehendak dan rancangan Tuhan. Pak Hermon sebagai PJ Bupati pada saat ini, kami percaya diberkati dengan segala tugas tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Kami juga mohon semakin diberkati dengan hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada beliau dalam tugas tanggung jawabnya melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Murung Raya ini. Bersama dengan mereka di setiap SOPD, SKPD yang ada. Sehingga dengan demikian tugas tanggung jawab pemerintahan itu boleh dilakukan dan dijalankan dengan sukacita. Setiap tugas tanggung jawab baik di legislatif, yudikatif akan tetap terus boleh berkarya dengan baik. Anak-anak Tuhan yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab mereka, kami meyakini bahwa mereka dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap peran, tugas, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Mohon kasih setia Tuhan yang akan terus menaungi jemaatmu yang sedang dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang dalam pemulihan, yang sedang berjuang untuk melewati masa-masa tersulit dan terberat dalam kehidupan.
yang pada saat ini juga sedang terus mengalami proses dalam kehidupan keluarga dan juga rumah tangga, baik itu juga pekerjaan. Apapun proses yang dilalui, berat ataupun ringan, sulit ataupun juga mudah, kami percaya Tuhan yang menuntun dan membimbing setiap hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami dengan iman menyerahkan setiap pengharapan kami, menaruhkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyatakan kehendak-Mu, dan kami memohon, jadilah kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan menyempurnakan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan di dalam doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.